Kisuhnya penyerangan terhadap Mes Bupati Rokan Hilir pada Senin malam 25 November 2024 dianggap tidak berdasar. Beginilah situasi dan kondisi di halaman Mes Bupati Rokan Hilir yang mana terlihat ramai dikerumuni oleh masyarakat setelah Bapak Afrizal Sintong kembali di posisinya sebagai Kepala Daerah Pemkab Rokan Hilir. Informasi sementara yang didengar keramaian Mes Bupati Rokan Hilir itu bukanlah terkait dengan momen pilkada, melainkan masyarakat yang berkebutuhan terhadap Bapak Afrizal Sintong yang sebelumnya mengambil cuti untuk kembali mencalonkan diri di periode berikutnya. Hal yang tak disangka dalam keramaian tersebut tiba-tiba terjadi keributan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang diduga tidak senang terhadap kunjungan masyarakat terhadap Bapak Afrizal Sintong Bupati Rokan Hilir. Alhasil dari keributan tersebut dapat membuat kepanikan dari kalangan sejumlah pihak sehingga TNI Polri beserta pihak pengamanan lainnya juga dikerahkan guna menetralisir segala berkemungkinan bisa saja terjadi setelah keributan tersebut. Hanuddin Hasan yang terlibat sebagai tamu dari Bupati Rokan Hilir berbicara bahwa tindakan yang arogan dari oknum-oknum yang tidak beretika itu dinilai terlalu brutal yang sangat kita sayangkan. Keramaian di Mes Bupati Rokan Hilir pada malam ini ialah adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap Bapak Afrizal Sintong, yang mana sebelumnya beliau telah mengambil cuti untuk kepentingan pilkada pada periode berikutnya. Untuk itu keramaian di Mes Bupati Rokan Hilir pada malam ini bukanlah dalam hal politik maupun kampanye terkait pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung. Hal ini murni karena kebutuhan dari masyarakat itu sendiri terhadap Bupati Rokan Hilir, ucap Hanuddin Hasan. Sementara itu Syafnur Rizal, Kepala Satpol PP Rokan Hilir menyebut bahwa sebagai pihak pengamanan terhadap Bupati Rokan Hilir tentunya kita selalu siap siaga di Mes Bupati untuk menjalankan tugas. Namun hal yang tak kita duga ialah adanya dugaan upaya penyerangan terhadap Mes Bupati Hilir pada Senin malam 25 November 2024 ini. Belum diketahui secara pasti apa motif yang pemicu kerusuhan tersebut, namun berdasarkan informasi sementara ini, keributan terjadi di latar belakangi adanya pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap kembalinya Bupati Rokan Hilir pada posisinya setelah melewati masa cuti. Dari Kota Bagan Siapi Api Rokan Hilir, Provinsi Riau, reporter Palapa TV Handoko Afriyadi melaporkan. Ada. Menurut saya pasti ada. Nah, tadi saya lewat ada. kita juga ada yang dari sana. Ada. Tadi ada Kemaru. Nah, Tadi ada. jadi menurut kita ini namanya ada sesuatu ini, ya kan? Ada sesuatu yang tersembunyi atau provokator ini, ya kan? Yang tidak mengerti, dia hanya tahunya ribut aja, ya kan? Si AB ini, ya kan, provokator ini, dia tak paham tengok aturan, ya kan? Bupati ini menerima tamu, mulai beliau jadi bupati, tamu sampai jam 2. Sekarang baru jam 10 waktu kejadian tadi. Ya, betul. Nah, di mana aturannya di masa minggu hari tenang itu seorang bupati tak boleh menerima pengaduan, menerimakan hasrat masyarakatnya datang ke rumah. Ada tidak pasalnya? Saya tanya sama Panwas tadi. Maka Panwas harus lebih bijak. Saya minta dia pulang ke kantor dulu. Cari pasalnya, ada tidak pasal melarang bupati menerima tamu di rumah dinas. Yang tak boleh itu hanya waktu kampanye sampai tanggal 23 malam itu kemarin. Itu bupati tak boleh menggunakan fasilitas dalam kampanye. Ini kan bukan kampanye. Ini kan rumah kediaman bupati. Betul, Pak. Nah, ada yang sudah lama menunggu bupati setelah cuti akan bertamu ke rumah bupati. Nah, begitu banyaknya masyarakat yang ingin berjumpa bupati setelah cuti ini otomatis berkumpul di rumah ini. Sebagian ada saudara bupati yang datang dari kampungnya, ya kan? Sebagian lagi, ya, Betul, ada. sebagian lagi ada yang datang. Nah ini, ya kan, dari Duri ini. Ya. Bisa kira orang Pak Edison nih abang bupati dilarang? Bisa. Si tadi ada anggota dewan tadi, si Muhammad Khotib itu datang ke rumah bupati dilarang? Atau saya ketua tim datang kemari dilarang? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Maka saya menyesalkan sekali, jangan digiring masyarakat ini sudah letih pemilu kemarin itu. Kami tidak ada hal yang tidak, ya kan? Kami hanya ingin meluruskan, tidak ada pasal, tidak ada salah malah bupati menerima tamu di rumah dinas di hari tenang ini. Kalau ada bawa pasal di sini, besok malam kami tidak terima tamu. Tapi kalau ada, mereka juga terima tamu juga. Hanya saja bupati dengan yang belum jadi bupati beda, Pak. Lebih banyak tamu bupati, namanya bupati. Ya kan? Ramai orang datang, beribu-ribu masyarakat datang, ini menakutkan lawan. Ini mereka takut sebetulnya ini. Betul. Nah, kita ini jantan bertarung dengan sportif. Jangan cara-cara seperti itu. Ribut di depan rumah bupati, sibuk polisi, sibuk Panwas. Kasihan, mereka jalankan tugasnya. Tapi saya memang merasa protes sama Panwas. Dia datang kemari seolah-olah kami melakukan kesalahan.
sebetulnya ditolak saja laporan, tidak ada pasal yang dilanggar oleh Sintong. Apa perlunya mereka datang ke semari? Panwas juga harus bijak, ya. Bagaimana caranya mencari peraturan itu? Jangan seolah-olah semuanya laporan itu dianggap benar. Saya protes juga sama Panwas malam tadi ini. Ya, coba carikan pasalnya. Ada enggak larangan bupati tak boleh menerima tamu? Tak ada. Ya, kan? Kalau ada, tak ada masalah. Ya, kan? Nah, untuk itu saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak semua, ini adalah cara-cara di hari tenang mengganggu ketenangan. Jadi bukan kita yang ganggu. Kita selama ini kan terima tamu tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Ya, kan? Nah, yang saya khawatiri adalah pada malam hari ini hal seperti ini seolah-olah bupatinya salah. Ya, kan? Tetapi bagaimana dia seorang bupati yang selama 2 bulan ini tidak menerima masyarakat yang membutuhkan beliau. Ada orang tadi datang masalah minta bantuan sakit di rumah sakit. Ada lagi laporan datang sakit ke rumah sakit, kata Pak Bupati orang berobat sudah. Semua dinas bupati dan keluarganya. Baik. Jadi dalam hal ini Pak, dalam keributan tadi tidak ada menimbulkan kerusakan benda maupun fisik. Tidak ada. Tapi yang hampir terpicu antara pihak luar dengan pihak dalam. Tapi bisa diatasi oleh pihak polisi. Dalam hal ini situasinya tampak agak sedikit memanas, yang informasinya tadi ada keributan yang dipicu dari luar. Menurut Pak Kasat sendiri nih, beserta anggota yang selalu siap siaga di Mes Bupati Rokan Hilir bagaimana? Tadi setengah jam yang lewat saya telepon oleh Landu, ya bukan yang menyerang rumah dinas Pak Bupati Rokan Hilir. Tapi dalam itu sebagai bupati itu sudah terbiasa dengan kedatangan tamu, baik pada sebelum pilkada ada sudah pilkada di rumah tamunya seperti ini. Dia menyambut tamu tanpa batas, kadang-kadang sampai jam 3 subuh. Namun ada beberapa orang tadi cukup banyak ya memvideokan ya, tak apa fungsinya video itu kita pun tidak tahu. Karena video itu timbullah yang ketidakpuasan antara pihak. Kami Pol PP dalam hal ini siap untuk mengamankan 24 jam rumah kediaman Pak Bupati ini dari segala hal. Karena dia adalah pertama pada kepala daerah, yang kedua aset yang ada di sini yang kami jaga dari semua kemungkinan yang terjadi. Baik. Jadi Pak, dalam riak-riak kericuhan tadi apa yang terdengar Pak? Kita tidak tahu apa keinginan mereka, kita tidak tahu. Dan apa penyebabnya kita tidak tahu. Yang jelas ya di luar buat itu ya di dalam tamu-tamu Pak Bupati ini merasa tidak enak terhadap apa yang dilakukan di luar. Jadi ya alhamdulillah dalam dengan cepat tertangkap dari pihak polisian juga dengan TNI untuk menjaga yang